Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, seperti biasa, masjid di pinggir jalan raya yang cukup ramai, dikelilingi oleh rumah-rumah dengan halaman yang tidak terlalu luas. Namun, di tengah suasana yang penuh kebisingan kendaraan, ada satu tempat yang sangat damai, penuh ketenangan, dan sangat nyaman. Inilah tempat di mana imam sholat jamaah Isya, dan satu-satunya makmum yang hadir akan memulai kisah konyol yang tidak akan terlupakan. Hari itu, Pak Suroto, si imam sholat yang sudah cukup berumur, dengan janggut putih yang rapi dan sorban yang selalu terlihat lebih lebar daripada tubuhnya, memulai misinya untuk mengajak jamaah melaksanakan sholat Isya berjamaah. Dari pengalaman bertahun-tahun sebagai imam, Pak Suroto tidak pernah takut menghadapi sepi. Tetapi entah mengapa, hari itu, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ia merasa ada yang tidak beres. Sejak awal, seharusnya sholat Isya dimulai tepat setelah azan, yang sudah dikumandangkan oleh muazin dengan suara merdu. Namun, setelah melihat jam dinding masjid yang berdetak, Pak Suroto hanya bisa menatap kosong ke arah pintu masjid, menunggu seseorang, siapapun, untuk datang. Mungkin yang lain sedang sibuk, katanya dalam hati. Tapi waktu terus berlalu. Saat Pak Suroto mengecek jam lagi, sudah hampir 10 menit berlalu. Masih tidak ada tanda-tanda makmum yang datang. Pak Suroto mulai merasa seperti petugas parkir yang menunggu mobil yang tidak kunjung datang. Tangan kanannya terlipat di depan dada, sementara tangan kirinya sesekali mengusap janggut putihnya yang lebat. Aduh, kenapa ya? Apa masjid ini dijuluki masjid sepi hari ini? Lalu, seperti datang dari dunia lain, pintu masjid yang biasanya terbuka lebar, kali ini terbuka sedikit. Dari celah pintu itu, terlihat seorang lelaki berjalan masuk, mengenakan jaket olahraga yang sedikit kebesaran. Dia tampak agak terburu-buru, dengan langkah yang sedikit pincang. Itulah saudara kita, Samsul, satu-satunya makmum yang datang pagi itu. Samsul, si makmum satu-satunya, tampaknya tidak terlalu terburu-buru untuk memasuki masjid. Dengan gaya santai yang penuh percaya diri, ia berjalan memasuki ruang sholat tanpa rasa cemas. Bahkan ia sempat menoleh ke Pak Suroto dan tersenyum lebar. Assalamualaikum, Pak Suroto. Maaf telat, jalanan macet. Pak Suroto yang sudah menunggu 20 menit dengan harapan bisa memulai sholat berjamaah akhirnya tersenyum lega. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang datang. Silakan, Samsul, kita mulai sholat berjamaah, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, masalahnya adalah Pak Suroto sudah duduk lama di mimbar, dan dia mulai merasa tubuhnya kaku karena menunggu. Jadi, di saat pertama Samsul datang, Pak Suroto memutuskan untuk tidak langsung memulai. Ia ingin memastikan bahwa setidaknya lebih banyak makmum yang datang. Jadi, meski sudah 20 menit, Pak Suroto tetap bersabar. Ia mulai berbicara sendiri, "Ya Allah, semoga ada yang datang lagi, ya." Samsul yang kebingungan hanya bisa berdiri di tempatnya, menunggu dengan tak sabar. Sambil sesekali melihat jam dinding yang kini sudah menunjuk pukul 7 malam, Samsul merasa khawatir. Biasanya masjid ini penuh oleh makmum, tapi kali ini hanya dirinya sendiri. "Pak, gimana nih? Kalau saya sholat sendirian, nanti dianggap tidak berjamaah kan?" tanya Samsul dengan raut wajah kebingungan. Pak Suroto menjawab sambil tersenyum lega, "Bisa saja, Samsul. Tapi siapa tahu ada yang datang setelah ini. Kita tunggu dulu, ya." Waktu berjalan, tapi pintu masjid tetap sunyi. Tak ada tanda-tanda jamaah lain yang akan datang. Dengan suara pelan, Pak Suroto mengucapkan, "Samsul, kamu nggak mau telepon teman-temanmu supaya datang? Mungkin mereka belum tahu." Samsul, yang sedikit cemas,
segera mengeluarkan ponselnya dari saku jaket. Tanpa berpikir panjang, ia menelpon teman-temannya satu persatu. Tapi hasilnya tetap nihil. Semua teleponnya dijawab dengan jawaban yang sama, lagi di jalan, nanti nyusul. Tapi ternyata, mereka tidak pernah muncul. Pak Suroto mulai berpikir keras. Ia ingin segera menyelesaikan sholat dan pulang, tetapi ia tahu bahwa jika tidak ada makmum yang lain, sholat berjamaah tidak lengkap. Lalu, ada satu ide gila yang terlintas di pikirannya. Samsul, gimana kalau kita coba sholat berjamaah meskipun hanya berdua saja, ujar Pak Suroto dengan nada serius. Samsul terlihat kebingungan, bahkan hampir terjatuh dari tawa. Maksudnya gimana, Pak? Berdua aja? Jadi imamnya siapa? Ya, kamu kan datang pertama. Jadi, kalau kamu ingin, kamu bisa jadi makmum pertama dan saya akan jadi imam, jawab Pak Suroto dengan percaya diri. Samsul terdiam, mengangkat alisnya, dan sedikit tertawa. Kok bisa ya, Pak? Kita kan cuma berdua. Begini jadinya. Apakah tidak aneh? Pak Suroto tersenyum lebar dan mulai berbaris di depan saf, dengan gaya seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat serius. Dia merasa penuh keyakinan bahwa sholat berjamaah itu bukan masalah jumlah orang, tetapi niat hati. Maka dimulailah perjalanan yang tidak akan pernah terlupakan itu. Saat mereka berdua berdiri di tempatnya masing-masing, ada perasaan aneh yang menghinggapi Pak Suroto. Suasana di dalam masjid yang sunyi tiba-tiba terasa konyol dan kering, seolah-olah mereka sedang melaksanakan sholat dalam film komedi. Pak Suroto kemudian mengangkat takbir dan mulai memimpin sholat, sementara Samsul dengan penuh semangat mengikuti gerakan imam, meskipun terkadang tersenyum lebar dan terlihat sangat kikuk. Begitu takbir pertama diucapkan, suasana yang sebelumnya terasa sangat sepi di masjid tiba-tiba berubah menjadi lebih absurd. Meskipun hanya ada dua orang, keduanya sangat serius dalam menjalankan ibadahnya, seolah-olah mereka sedang memimpin sholat berjamaah di hadapan ribuan orang. Pak Suroto sebagai imam, dengan janggut putihnya yang berkilau, tampak sangat khusyuk. Sementara Samsul, makmum satu-satunya, mengikuti setiap gerakan dengan semangat, meski terkadang raut wajahnya lebih mirip seseorang yang sedang berusaha keras menahan tawa daripada seorang yang sedang sholat. Samsul, yang biasanya dikenal dengan kepribadiannya yang ceria dan humoris, berusaha untuk menjaga sikap serius selama sholat. Namun, seiring dengan setiap gerakan, ia mulai merasa aneh. Kenapa ya, Pak? Rasanya kalau begini malah lucu banget, gumam Samsul dalam hati, meskipun mulutnya tetap rapat dan tidak bersuara. Pak Suroto, yang sudah cukup berpengalaman dalam mengimami jamaah, sama sekali tidak merasa terganggu dengan situasi tersebut. Ia tetap melanjutkan gerakan sholat dengan penuh penghayatan. Namun, karena hanya ada satu makmum di belakangnya, ia tidak bisa menahan rasa penasaran. Seperti seorang pemain teater yang tidak bisa menahan godaan untuk melibatkan penontonnya, Pak Suroto mencoba melirik ke belakang, seolah-olah mencari reaksi dari Samsul. Pak, jangan lihat ke belakang, bisik Samsul, meskipun matanya sudah mulai bergerak-gerak ke sana kemari, berusaha untuk tetap fokus. Kalau lihat saya, nanti saya ketawa. Pak Suroto tertawa kecil di dalam hati. Meskipun ia sudah tua dan lebih sering disibukkan dengan hal-hal serius dalam hidupnya, ia masih bisa merasakan kegembiraan yang timbul dari situasi yang aneh ini. Ia kembali menatap ke depan, melanjutkan sholat dengan khusyuk. Namun, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, Samsul tidak bisa menahan tawa. Setiap gerakan yang dilakukan Pak Suroto, dari ruku hingga sujud, membuatnya semakin terpingkal-pingkal. Bagaimana mungkin hanya ada dua orang yang melaksanakan sholat berjamaah? Seolah-olah sedang membuat pertunjukan khusus, tetapi tak ada yang menonton kecuali dirinya sendiri. Di tengah-tengah sujud, Samsul yang sudah mulai terpingkal-pingkal merasa badannya bergetar,
hampir ingin tertawa terbahak-bahak. Pak Suroto, yang tidak bisa mendengar apa yang terjadi di belakangnya, merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa bahwa situasi ini mulai mengganggu konsentrasi. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tenang, Suroto. Ini cuma sementara, pikir Pak Suroto dalam hati. Sementara itu, Samsul yang berusaha menahan tawa semakin sulit. Setiap kali Pak Suroto bangkit dari sujud dan mengucapkan, Allahu Akbar, Samsul merasa sangat lucu dan hampir meledak dalam tawa. Apa yang terjadi, ya? Sholat berdua kok rasanya kayak acara komedi, pikirnya dalam hati, tetapi ia tetap berusaha fokus, meskipun perutnya sudah mulai terasa sakit karena menahan tawa. Tak lama kemudian, setelah selesai dengan tahiyat akhir, Pak Suroto memutuskan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya dengan khusyuk. Namun, Samsul yang tidak bisa menahan tawa akhirnya tertawa juga. Hahaha. Pak, ini lucu banget. Kita cuma berdua, loh, serunya tanpa bisa menahan diri. Pak Suroto terdiam sejenak, lalu ikut tertawa kecil. Ya, benar. Tapi kita tetap sholat berjamaah, kok. Meskipun cuma berdua. Yang penting niat kita, kan? Samsul masih tertawa, meskipun ia mulai merasakan betapa anehnya situasi ini. Pak, aku gak nyangka banget bisa sholat berjamaah cuma berdua. Biasanya kan ada banyak yang datang. Pak Suroto mengangguk pelan. Memang, biasanya masjid ini penuh dengan jamaah, tetapi kadang-kadang kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Allah akan memberi kita berkah dalam segala keadaan. Samsul yang masih terpingkal-pingkal mulai merasakan kedamaian setelah tawa yang meledak. Memang, sholat berjamaah itu lebih dari sekadar jumlah orang. Benar juga, Pak. Yang penting kita ikhlas dan berusaha sebaik-baiknya. Namun, perasaan aneh dan lucu itu belum berakhir. Setelah selesai, Pak Suroto dan Samsul saling berpelukan, menyadari bahwa mereka telah menjalani sesuatu yang sangat unik. Ternyata, sholat berdua itu penuh tantangan juga, ya, Pak, tanya Samsul sambil menyeka matanya yang mulai basah karena tawa. Pak Suroto mengangguk. Ya, kadang Allah menguji kita dengan cara yang tak terduga. Tetapi yang paling penting adalah kita tetap menjaga niat dan konsentrasi dalam ibadah. Setelah percakapan singkat itu, Samsul memutuskan untuk melanjutkan salat sunnahnya. Meski hanya ada satu makmum, suasana di masjid itu kini terasa lebih hangat. Tawa dan keanehan yang mereka alami bersama membuktikan bahwa meskipun dalam situasi yang paling absurd sekalipun, kedamaian dalam hati bisa ditemukan. Ternyata, kadang-kadang dalam hidup, yang kita butuhkan bukanlah jumlah orang, tetapi niat yang tulus dan ketulusan hati. Hari itu, masjid yang sepi itu menjadi saksi bagaimana sholat berjamaah bisa terjadi meski hanya berdua. Namun, lebih dari itu, hari itu mengajarkan bahwa kadang-kadang, dalam kesunyian dan keanehan, kita menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Samsul keluar dari masjid dengan perasaan lega dan tawa yang masih menggelitik di hatinya. Entahlah, Pak. Hari ini jadi salah satu sholat yang paling lucu dan tak terlupakan seumur hidupku, katanya sambil tersenyum. Pak Suroto hanya tersenyum bijak. Ingat, Samsul. Setiap ibadah itu punya keistimewaan, meski terkadang kita tak tahu apa yang akan terjadi. Setelah selesai sholat berjamaah yang cukup unik itu, suasana di dalam masjid tetap terasa tenang, meskipun rasa aneh dan lucu masih terasa menggelitik di hati Samsul. Ia berjalan keluar dengan senyum lebar, merasa sedikit lebih ringan meskipun perutnya masih terasa kocak akibat menahan tawa yang cukup panjang. Tetapi, perjalanan mereka belum berakhir. Pak Suroto, yang biasanya dikenal sebagai imam yang bijak, mulai merapikan sajadahnya dengan telaten.
Meski tadi sudah menghadapi situasi yang tidak biasa, ia tetap merasa bahwa tugasnya sebagai imam belum selesai. Ia mengambil air wudhu lagi dan duduk di pojok masjid, berpikir tentang segala hal yang telah terjadi. Sholat berjamaah itu memang penuh hikmah, tak peduli berapa jumlah orangnya, pikirnya dalam hati. Sementara itu, Samsul, yang sudah berada di luar masjid, merasa ada yang aneh. Sebelumnya, ia sempat melihat beberapa orang lewat, tetapi tampaknya mereka tidak melihat apa yang telah terjadi di masjid tersebut. Tidak lama kemudian, ada sekelompok orang yang tampak berlari ke arah masjid. Dari kejauhan, mereka tampak terburu-buru, seperti orang yang baru saja menerima panggilan penting. Ketika mereka tiba di pintu masjid, mereka langsung menghentikan langkah mereka. Mereka memandang ke dalam dan melihat Pak Suroto yang masih duduk dengan tenang di dalam masjid, dan Samsul yang tampak keluar dari pintu dengan senyum lebar. Mereka kebingungan. "Pak Suroto, kita terlambat." "Maaf sekali, kami baru saja sampai," kata salah satu dari mereka, dengan wajah yang penuh penyesalan. Pak Suroto hanya tersenyum dan mengangkat tangan dengan lembut. "Tidak apa-apa, saudara-saudaraku. Kita sudah selesai sholat berjamaah. Sementara kalian datang, kami sudah menyelesaikannya dengan penuh keikhlasan." Para jamaah itu, yang terdiri dari 5 orang, tampak terkejut mendengar penjelasan Pak Suroto. "Loh, kok bisa? Kami kira masjid ini masih ramai. Kenapa tiba-tiba cuma ada Pak Suroto dan Samsul saja?" Salah seorang dari mereka bertanya. Samsul yang masih tertawa kecil menimpali, "Iya, masjid ini penuh kejutan hari ini. Kami cuma berdua, tapi yang penting kami tetap sholat berjamaah, kan?" Mereka semua terdiam sesaat, terheran-heran dengan situasi yang tak biasa itu. Lalu, seorang dari mereka, yang bernama Dedi, mulai tertawa. "Wah, Pak Samsul, kalian keren banget. Sholat berjamaah berdua, gak ada yang bisa mengalahkan kalian." Pak Suroto hanya tertawa sambil mengangguk. "Iya, kadang-kadang kita harus menciptakan kedamaian dalam keadaan apapun. Kalau hanya menunggu jamaah, tak ada artinya. Tetapi, kita harus tetap menjalankan ibadah dengan penuh rasa syukur." Para jamaah itu akhirnya masuk ke dalam masjid dengan perasaan aneh, tetapi juga terkesan. Mereka tidak pernah menduga bahwa mereka akan terlambat dan mendapati Pak Suroto serta Samsul telah menyelesaikan sholat berjamaah dengan penuh hikmah. Mereka merasa malu, tapi juga tersentuh oleh kedalaman pemikiran Pak Suroto. "Wah, Pak Suroto, itu pelajaran yang sangat berharga. Ternyata, sholat itu bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang niat dan ikhlas dalam menjalankannya," kata Dedi, yang merasa semakin terinspirasi. Pak Suroto tersenyum bijak, "Betul, Dedi. Kalau kita menunggu orang lain, kita bisa kehilangan kesempatan. Tetapi, jika kita melakukannya dengan penuh niat, Allah selalu memberi berkah di setiap langkah kita." Samsul yang sudah kembali tenang, menambahkan, "Mungkin kita memang cuma berdua tadi, tapi bisa jadi inilah sholat yang paling berkesan. Ini yang akan saya ingat sepanjang hidup saya." Mereka semua terdiam sejenak, meresapi kata-kata Samsul. Pada akhirnya, meskipun mereka sudah terlambat, mereka merasa seperti mendapat pelajaran hidup yang sangat berarti hari itu. Mereka menyadari bahwa kedamaian dalam sholat itu tidak tergantung pada banyaknya jamaah, tetapi pada hati yang tulus dan ikhlas dalam beribadah. Pak Suroto menatap mereka semua dengan penuh kasih sayang. "Ingat, teman-teman, sholat itu bukan soal jumlah, tapi tentang kualitas dan keikhlasan hati. Seperti dalam hidup, kita mungkin tidak selalu mendapatkan yang kita harapkan, tapi jika kita tetap ikhlas, Allah selalu memberikan jalan yang terbaik." Para jamaah itu akhirnya sholat bersama-sama setelah perenungan singkat. Walaupun mereka datang terlambat, hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang mendalam.
Suasana masjid yang sepi menjadi penuh dengan kebersamaan dan kedamaian yang tidak terucapkan. Dalam hati masing-masing, mereka bersyukur atas kesempatan untuk bisa beribadah meskipun datang dalam waktu yang berbeda. Setelah selesai sholat, mereka saling berjabat tangan, mengucapkan salam, dan keluar dari masjid dengan perasaan lebih ringan. Hari itu, masjid yang sepi berubah menjadi tempat penuh hikmah, tawa, dan pelajaran hidup. Mereka menyadari bahwa dalam setiap langkah kehidupan, tidak ada yang lebih penting daripada niat yang tulus, kesabaran, dan ikhlas dalam menjalani segala sesuatu. Pak Suroto dan Samsul yang sudah lebih dahulu keluar, saling tersenyum. Siapa sangka, Pak, sholat berdua ternyata bisa jadi begitu berkesan, kata Samsul dengan tawa ringan. Pak Suroto mengangguk. Semua yang terjadi itu takdir. Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar dari setiap keadaan. Termasuk dalam sholat berjamaah yang penuh kejutan ini. Mereka berdua melangkah pergi dengan langkah yang ringan, merasakan kedamaian dalam hati mereka. Walaupun hari itu dimulai dengan kesunyian dan keanehan, akhirnya mereka semua mendapat pelajaran penting tentang kehidupan, bahwa yang terpenting bukan jumlah orang, tetapi kualitas dan niat hati dalam setiap amal yang kita lakukan.